Akar itu bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat, yang kita bangun di dalam kehidupan pribadi kita. Ini bicara tentang apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kehidupan doa dan penyembahan pribadi kita. Pertumbuhan pengertian kita akan firman Tuhan. Iman kita yang semakin kuat di dalam Tuhan. Pertobatan kita dari segala dosa. Dosa yang mungkin hanya Tuhan dan kita yang tahu. Akar adalah segala sesuatu yang kita bangun dalam hidup kita yang tidak terlihat namun akan terasa pada saat tantangan datang. Semakin kita membangun akar yang kuat yang tidak terlihat itu, semakin kuatlah kita bertumbuh ke atas. Jadi jangan pengen buru-buru, pengen terlihat. Fokus aja dulu untuk membangun apa yang tidak terlihat. Yaitu apa? Hubungan kita. Hubungan yang intim, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sekali lagi kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan duduk. Kita kasih apresiasi buat setiap builders dan leaders yang boleh melayani kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Semangat ya pagi hari ini ya, luar biasa. Walaupun cuaca membawa kita kayaknya lebih enak tarik selimut. Tapi kita memilih untuk hadir di sini. Untuk memuji nama Tuhan, membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Well, shalom, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion, Balikpapan. Kami senang menyambut saudara-saudara semua, jemaat maupun yang baru pertama kali hadir bersama-sama. Welcome, enjoy the service. Ya. Minggu lalu kita baru merayakan 14 tahun GKS Balikpapan. Jadi saya percaya kalau yang hadir kemarin merasakan luar biasanya kesetiaan Tuhan ya bagi Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Minggu lalu pada saat mau hadir di anniversary, pada saat kita jalan di bawah mau naik eskalator naik ke atas. Tiba-tiba pada saat, saya ini orangnya agak cengeng ya, mudah terharu gitu. Jadi pada saat saya melangkahkan kaki naik ke the hall, naik eskalator, tiba-tiba saya tuh rasanya pengen nangis ya. Aduh Tuhan, terima kasih ya, saya boleh punya keluarga rohani. Saya boleh punya rumah rohani. Keluarga rohani, rumah rohani, dan gereja lokal. Tempat di mana saya punya keluarga, tempat di mana saya boleh tertanam dan boleh bertumbuh. Saya, suami dan anak-anak kami boleh bertumbuh di sini dan rasanya ucapan syukur itu terus mengalir pada saat saya menaiki
tangga eskalator ke the hall. Pada saat kami bertumbuh, bergereja lokal di sini, konsep tentang gereja itu berubah. Berubah pada saat saya tertanam di GKS Balikpapan. Saya dulu melihat gereja adalah tempat ibadah agama Kristen. Namun setelah saya tertanam dan bertumbuh di sini, konsep itu berubah. Tuhan mengubahkan bahwa gereja adalah saya. Gereja adalah kita. Sama seperti yang Pak Pastor Boy bawakan beberapa minggu yang lalu. Kita adalah gereja. Kalau dulu saya masuk gereja, it's all about me. Hanya tentang saya. Apa nih yang hari ini khotbahnya yang bisa memberkati saya? Apa nih? Ngantuk lah pendetanya. Ngomong apa sih ini pendetanya gitu. Kalau dulu saya begitu. Tapi puji Tuhan saat saya tertanam di sini, konsep itu berubah. Kita datang bukan hanya mau mengambil apa manfaatnya buat kita, tapi kita datang melebur menjadi satu. Bahkan setelah itu kita berkata, apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya contribute di dalamnya? Dulu pulang gereja, ya udah selesai. Kalau sekarang kayaknya kalau nggak diusir, kita nih masih pada di sini gitu. Kayak udah, bahkan kadang-kadang udah dimatiin lampu gitu baru pada bubar gitu ya. Jadi kayak kemarin ya pas CP, luar biasa. Di CP pun ya, di corporate prayer pun itu terjadi. Jadi pada saat kita datang, kita doa bersama-sama as a family. Bukan sebagai organisasi, tapi as a family. Berdoa bersama-sama, saling mendukung doa, saling support di situ. Selesai CP nih kemarin, gak ada yang bubar loh, masih ada di sini semua. Pada duduk-duduk gitu. Kadang-kadang kita sampai diusir sama kakak Amel gitu. Ayo keluar, kita mau persiapan ibadah Starji. That's a family. Gereja adalah keluarga. Jadi nanti kalau selesai ibadah, berfellowship lah. Ya, konsep gereja kita harus berubah. Bukan datang, apa yang kita terima terus kita pergi, sudah selesai gitu makan siang. But just stay a little bit, berfellowship, dan merasakan kehangatan keluarga di sini. Amin. Amin. Oke. Pagi hari ini kita melanjutkan seri pembelajaran di bulan Juni, yaitu fruitful atau fruitfulness atau berbuah ya. Khotbah pagi hari ini saya beri judul tertanam, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Tertanam, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Siapa di sini yang gak suka makan buah-buahan? Aduh, ada. But mostly kita semua suka sama buah-buahan ya. Saya rasa kebanyakan dari kita pasti senang konsumsi buah-buahan. Karena pertama mungkin rasanya yang manis. Atau kecut-kecut seger gitu ya. Terus mungkin kita juga ketemu dengan teksturnya yang crunchy gitu ya. Sama seperti kami kalau di meeting ministry, entah kenapa salak itu selalu ada di meja meeting ya. Jadi sambil meeting sambil krik makan buah gitu. Daripada makan keripik kan makin gemuk kita. Ya udahlah makan salak aja. Puji Tuhan ada yang selalu setia bawa salak. Ya, jadi kita semua rata-rata seneng ya makan buah. Dan selain rasanya, selain teksturnya, yang paling penting dari buah-buahan adalah manfaatnya. Ya kan, setuju ya manfaatnya. Biasanya kalau kita mau jenguk
teman-teman atau keluarga yang lagi sakit, hal yang pertama terpikir untuk kita bawa adalah apa? Buah-buahan kan. Karena kita pikir bahwa buah-buahan memberikan manfaat yang baik buat tubuh kita, terutama pada saat masa pemulihan. Buah-buahan itu mengandung banyak manfaat, zat-zat bergizi, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. So, jika kita bicara tentang buah, kita bicara tentang apa? Manfaat. Ya. Kalau kita bicara tentang buah, kita bicara tentang manfaat. Berbuah artinya bermanfaat. Menghasilkan buah artinya menghasilkan manfaat. Buah itu nggak bicara tentang apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Tapi buah berbicara tentang apa yang kita rasakan. Setuju nggak? Setuju ya? Apa yang kita rasakan. Mungkin orang bisa bilang apel itu manis. Tapi itu cuma denger. Kita nggak ngerasain. Jadi belum tentu kita setuju bahwa apel itu manis. Ya. Nah, panggilan Tuhan bagi kita semua sebagai pengikutnya adalah untuk menghasilkan buah. Artinya panggilan Tuhan buat kita semua adalah untuk menghasilkan manfaat. Kita baca di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sebenarnya bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan loh. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus. Namun Anda dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Handpick, dipilih oleh tangan Tuhan. Amin. Dan perintah Tuhan buat kita, buat saudara dan saya, orang-orang yang sudah dipilihnya adalah agar hidup kita ini menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap, maksudnya apa? Buahnya itu tetap adalah kita terus menerus menghasilkan buah. Enggak sekali aja kita menghasilkan buah, tapi akan terus menerus menghasilkan buah. Tuhan itu mau supaya hidup kita seperti pohon yang sehat, pohon yang kuat, dan pohon yang subur sehingga bisa terus menerus menghasilkan buah pada musimnya. Ya, di sini saya suka banget sama yang namanya buah alpukat. Ya, siapa yang sama saya? Suka banget sama yang namanya buah alpukat. Sini saya bawa loh buah alpukat. Tuh, gede lagi ya. Ini belum mateng nih. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi. Saya buah alpukat ini adalah salah satu buah favorit saya. Karena dari satu buah ini bisa diolah berbagai macam makanan atau minuman yang bermanfaat buat saya. Bisa dimakan langsung ya, bisa langsung dikerok langsung, bisa pakai madu, bisa pakai kopi. Banyak yang suka kan avocado coffee ya. Bisa buat sarapan, bisa dicampur sama telur, jadi avocado sandwich gitu ya namanya ya. Bisa dicampur di salad, bisa jadi avocado smoothies juga gitu. Atau yang lebih kita kenal sebagai jus alpukat ya. Jadi dari satu buah ini begitu banyak hal yang bisa dihasilkan. Belum lagi kita bicara tentang manfaat dari buah alpukat ini. Ini buah super fruit katanya ya. Dia mengandung begitu banyak manfaat dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Yang kolesterolnya tinggi nih, kalau makan ini kolesterol baiknya yang naik. Kolesterol jahatnya turun. Ya enggak ya Mega ya? Ya Mega suka makan alpukat.
Ya, jadi satu buah ini manfaatnya luar biasa. Namun, satu buah alpukat ini awalnya itu dari nih. Ini apa? Ini bukan batu ya. Ini adalah biji buah alpukat. Biji buah alpukat. Saya taruh di sini dulu alpukatnya, mudah-mudahan tidak jatuh. Ya, ini asal mula dari buah ini. Benih ini apakah sudah bisa dinikmati? Enggak bisa ya. Benih ini belum bisa dinikmati. Padahal dalam benih ini kayaknya kayak buruk rupa gitu ya, dibentuknya kayak gimana gitu. Di dalamnya mengandung destiny. Di dalamnya mengandung potensi kekayaan yang luar biasa. Bentuknya ini enggak menarik. Orang yang kalau nggak ngerti bahwa ini biji buah alpukat, mungkin tidak akan menghiraukannya. Biji buah alpukat ini tempatnya apakah di sini? Enggak ya. Kalau nanti ada yang, ini apa sih terus dibuang ke tempat sampah gitu ya. Apakah di atas meja? Enggak juga gitu. Apakah di lantai ini yang bersih? Apakah tempatnya di sini? Enggak juga ya. Nanti kalau selesai ibadah, Panirham mau bersih-bersih, ini pasti bakal disapu. Ini apa sih gitu. Kalau ada di tengah jalan gitu, mungkin akan ditendang gitu. Ini apaan sih jadi mainan anak-anak gitu, tendang-tendang gitu. Apa sih ini? Padahal benih ini mengandung destiny. Benih ini mengandung potensi. Kekayaan yang luar biasa. Benih ini punya sesuatu yang sebenarnya luar biasa dan bermanfaat bagi banyak orang. Lewat benih ini akan tumbuh pohon alpukat. Dan lewat benih ini akan tumbuh buah alpukat yang akan lebih banyak lagi. Setuju ya? Namun biji alpukat ini seharusnya ada di mana? Dia bukan ada di tempat yang bersih, bukan ada di tempat yang kinclong, bercahaya di sini. Ini bukan tempat dia. Tempat dia adalah ditanam di dalam tanah. Dia harus ditanam di dalam tanah. Tanah bicara tentang tempat yang kotor ya, lembab, berantakan ya kalau kita lihat tanah ya. Tapi tempat ini, media ini adalah media yang paling tepat untuk benih ini berada. Dia harus ada tertanam di dalam tanah, tertutup di tempat yang gelap, tempat yang kotor, tempat yang messy, yang berantakan dan tidak terlihat. Benih ini supaya dia bisa menjadi buah alpukat, pohon alpukat dan berbuah lebat, dia harus ditanam di tempat yang tepat, yaitu di dalam tanah. Tertanam di dalam tanah, di tempat yang kotor, yang saya bilang tadi. Tapi justru tanah memberikan banyak vitamin dan nutrisi supaya benih ini bisa bertumbuh. Amin. Supaya benih ini boleh bertumbuh. Karena kalau cuma di surface level atau di permukaan, dia nggak akan jadi apa-apa.
Kalau dia jatuh di lantai yang bersih, dia tidak akan bertumbuh. Mudah-mudahan ini berbicara bagi kita. Kalau kita memilih tempat yang enak, yang kelihatannya nyaman, yang kinclong, yang terlihat, yang bercahaya, kita tidak akan kemana-mana. Benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu tidak akan bertumbuh. Dan boro-boro menghasilkan buah, itu tidak akan bertumbuh. Yang ada cahaya atau surface level, sorotan itu akan membunuh kita. Makanya penting banget untuk kita boleh tertanam. Pastor Andri pasti gak akan setuju kalau orang baru datang terus mau melayani langsung di panggung ini. Harus apa dulu? Harus tertanam terlebih dahulu. Ingat bahwa surface level atau permukaan itu tidak akan membawa pertumbuhan bagi kita. Biji yang tadi, benih yang tadi, kalau dia ada ditaruh di atas tanah aja, tidak masuk ke dalam tanah, tidak ditanam, tidak tertanam di dalam tanah. Bisa jadi dia dipatok sama burung, atau dia disapu oleh tukang sapu jalanan, sehingga benih itu tidak akan bertumbuh, tidak akan kemana-mana. Ya. Surface level tidak akan memberikan pertumbuhan bagi kita. Justru di tempat yang dalam, tidak nyaman, disitulah letak paling baik untuk kita bisa bertumbuh. Our great gardener, yaitu Tuhan Yesus. Bapa kita yang menciptakan saudara dan saya tahu benar bahwa benih yang ada dalam kita. Dia punya destiny yang luar biasa buat saudara dan saya. Karenanya dia mau kita untuk tertanam dengan baik di dalamnya. Amin. Kita ingat ya cerita Raja Daud. Raja Daud itu dia diurapi oleh Nabi Samuel pada waktu masih sangat muda. Anak bontot yang gak dikenal sama siapa-siapa. Bapaknya pun lupa gitu kalau ada anak yang masih di luar rumah ya. Kerjaannya jaga kambing domba bapaknya. Namun dia dipilih oleh Tuhan. Dia diurapi menjadi raja untuk menjadi raja seluruh bangsa Israel. Namun Daud tidak langsung menjadi raja saat itu dan tidak langsung duduk di tahta saat itu. Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tuhan menaruh benih raja Israel di dalam diri Daud. Namun Daud harus melalui proses terlebih dahulu. Dia harus ditanam dulu di dalam Tuhan. Dia harus melalui masa-masa sulit dulu. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia harus mengalami begitu banyak tantangan, bahkan dia harus bersembunyi. Ini adalah proses dia untuk ditanam oleh Tuhan. Proses ini adalah persiapannya untuk fulfill destiny-nya. Yaitu sebagai raja seluruh bangsa Israel. Dan setelah mengalami proses persiapan ini, pada waktu yang tepat di usianya 30 tahun. Jadi 15 tahun setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel. Akhirnya benih ini sampai kepada destiny-nya. Menjadi raja atas seluruh Israel. Walaupun sebelumnya dia diangkat menjadi raja suku Yehuda. Jadi gak langsung gitu. Dia harus mengalami begitu banyak proses yang gak gampang, sulit, sakit. Bahkan mungkin di tengah jalan dia mempertanyakan apakah benar saya ini bakal jadi raja. Masa gini banget ya Tuhan ya. Bahkan sebelum sampai menjadi raja seluruh Israel, dia menjadi raja atas suku Yehuda terlebih dahulu. Tuhan tidak mengizinkan kita langsung ada di permukaan. Karena Tuhan tahu kalau hidup ini
Tuhan tahu kalau hidup kita langsung di permukaan, kita bisa mati. Sama seperti Daud, mungkin kira-kira anak umur 15 tahun diurapi untuk menjadi raja. Terus dia langsung naik ke tahta tanpa pengalaman, tanpa kedalaman hubungan dengan Tuhan, tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Dia bisa mati. Saat itu juga saat dia duduk di kursi tahta. Surface level will kill us if we are not ready yet. Permukaan akan membunuh kita kalau kita belum siap. Jadi untuk hidup kita yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus untuk dapat bertumbuh dan dapat berbuah memenuhi panggilannya Tuhan, kita harus apa? Yang pertama adalah tertanam. Kita harus tertanam. Yohanes 15 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan dari versi AMD, Alkitab mudah dibaca. Jika kamu tidak hidup di dalam aku, kamu akan menjadi sama seperti ranting yang dibuang dan menjadi kering. Semua ranting yang mati seperti itu akan dikumpulkan, dilemparkan ke dalam api dan dibakar. Jika kamu hidup di dalam aku dan mengikuti ajaranku, maka kamu bisa minta apa saja yang kamu inginkan dan itu akan diberikan kepadamu. Jika kamu menghasilkan banyak buah, maka Bapakku menerima kemuliaan dan itu menunjukkan bahwa kamu adalah pengikutku. Tuhan mau untuk kita tertanam di dalamnya. Semakin deep di dalam pengenalan akan pribadinya Tuhan. Tertanam di dalam firman Tuhan dan tertanam di dalam kasih Kristus. Karena Tuhan tahu benar bahwa di luar Dia kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya pada saat kita tertanam dengan baik di dalam Tuhan, kita bisa menghasilkan buah yang menjadi kerinduan kita semua. Supaya hidup ini boleh menghasilkan buah. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kristus adalah kepala gereja dan kita, saudara dan saya adalah gerejanya. Kita adalah tubuh Kristus. Tuhan ingin kita tertanam di dalam tubuh Kristus. Yaitu tertanam menjadi bagian dari gerejanya. Bersama-sama anggota tubuh Kristus yang lainnya bertumbuh bersama-sama. Melayani Tuhan bersama-sama di dalam gerejanya. Kita tertanam dengan sangat baik di dalam gereja lokal. Bertumbuh dan melayani. Bertumbuh dan melayani Tuhan di dalam gereja lokal. Ini sering dikatakan oleh Pastor Daniel, jangan pindah-pindah. Pohon kalau dicabut tanam, one day dia akan mati juga. Saudara, kita sering dengar ini, nggak ada gereja yang sempurna. Yang ada adalah gereja yang sehat. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang mendorong, mensupport pertumbuhan rohani setiap jemaatnya. Untuk terus maju melangkah, bergerak bersama Tuhan. Kemana Tuhan mau pergi, kita bergerak ke sana. Mengalami transformasi hidup di dalam Tuhan. Untuk sampai kepada destiny atau panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Makanya saya bersyukur nanti ada kelas PSL. Hari ini dimulai kelas PSL sesi pertama. Tepuk tangan dulu. Thank you buat semua jemaat yang mau terus bertumbuh. Yang mau terus bertransformasi. PSL adalah My Transformational Journey.
perjalanan pertumbuhan, perjalanan transformasi untuk kita semua di sini, Jemaat GKS Balikpapan. Terima kasih yang mau untuk ikut plan class siang hari ini, yang mau tertanam di gereja GKS Balikpapan. Dan terima kasih buat yang next step naik ke serve class. Terima kasih untuk kesediaannya, untuk belajar lebih lagi, dan kerinduannya untuk melayani. Dan terima kasih yang mau terus belajar di lead class. Jangan takut ya, bolak-balik saya ngomong, jangan takut dengan lead class. Bukan langsung kita jadi pemimpin di sini. Lead class juga kita belajar untuk memimpin diri sendiri. Ya, kita terus belajar. So, excited ya buat nanti siang? Oke, ya. Di dalam hidup bergereja kita pasti diproses. Sama seperti benih yang saat tertanam itu benih. Aduh saya ngambil lagi ya. Oke lah, namanya juga ini ya. Gak apa-apa lah kotor-kotor dikit ya. Di dalam benih ini pada saat dia tertanam akan terjadi lapisan demi lapisan terbuka. Lapisan demi lapisan itu terbuka pada saat dia tertanam di dalam tanah. Itu adalah proses pertumbuhan. Supaya apa? Lapisan itu harus terbuka supaya tunas di dalamnya bisa keluar, bisa bertumbuh. Kita pun pada saat kita tertanam di dalam gereja lokal, Tuhan mulai melepaskan lapisan-lapisan dari hidup kita yang menghalangi pertumbuhan. Seperti dosa, seperti ego, kesombongan, pengalaman buruk di masa lalu, cara hidup yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Lapisan-lapisan itu mulai terbuka, mulai melepaskan diri dari benih ini, supaya tunas boleh muncul dan menembus permukaan tanah. Ya, saat kita dimuridkan atau di-mentoring dalam gereja lokal, kita akan menerima arahan, kita akan menerima pengajaran, termasuk juga koreksi dan teguran. Saya dan suami tertanam di gereja lokal ini, di GKS Balikpapan, begitu banyak hal yang sudah Tuhan ubahkan dari hidup kami dan kami tahu masih banyak hal yang mau Tuhan kerjakan dan ubahkan dari kami. Di dalam gereja lokal saat kami dimuridkan, saat kami di-mentoring, kami menerima teguran, kami menerima koreksi. Di dalam gereja lokal saat kita bertumbuh, kita diarahkan, kita gak didiemin aja. Kita diterima dengan apa adanya, namun di dalam gereja lokal kita tidak dibiarkan apa adanya. Kita akan terus dibantu, disupport untuk kita bertumbuh bersama-sama. Kita akan dikoreksi, kita akan ditegur di situ. Supaya apa? Lapisan-lapisan yang seharusnya tidak ada di dalam hidup kita mulai dilepaskan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Amin. Lapisan-lapisan penghalang pertumbuhan hanya akan terlepas pada saat kita tertanam dengan baik di dalam gereja lokal. Kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Dan mereka lah keluarga kita, keluarga rohani kita, mentor kita, leader kita, pemurid kita. Mereka lah yang akan bantu kita untuk kita boleh bertumbuh. Ya, proses selanjutnya dalam pertumbuhan dan berbuah adalah yang kedua, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Berakar dan dibangun di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Saat benih telah tertanam dengan baik, menerima nutrisi yang baik dari media tanah tempat dia ditanam, benih akan mengeluarkan akar. Akar-akar kecil akan keluar. Akar adalah bicara tentang kedalaman. Akar yang bertumbuh ke dalam memberikan stabilitas dan nutrisi. Memberikan ketahanan terhadap kondisi buruk. Akar memberikan sustenance atau stability dan juga kekuatan untuk pohon dapat berdiri dan membuat sebuah pohon yang dapat bertumbuh dengan besar, kuat, dan menghasilkan dedaunan, dan yang terpenting adalah menghasilkan buah. Akar yang dalam akan menyebabkan sebuah pohon tidak akan pernah kekurangan asupan. Akar yang dalam akan membuat sebuah pohon bertumbuh dengan baik dan kuat. Dan saudara, akar akan semakin kuat dan tumbuh ke dalam adalah saat musim apa? Musim kemarau, musim kering. Ketika akar karena kondisi tersebut di musim kemarau akan semakin bertumbuh ke dalam, mencari dan mendapatkan sumber air supaya dapat bertahan hidup. Dia akan terus menembus lapisan-lapisan tanah, mencari sumber air, supaya dapat bertahan hidup. Jadi saudara, pada saat tantangan atau masalah datang, ini sebenarnya adalah saat di mana kita akan semakin berakar kuat di dalam Kristus. Kita pada saat tantangan datang, masalah datang, kita akan semakin berakar kuat di dalam Kristus. Kita akan semakin mencari Dia. Kita akan semakin bergantung sama Tuhan. Kita akan cari air hidup itu sampai pada kedalaman. Kita akan semakin mencari sumber air hidup kita yang menyediakan kelegaan bagi kita di tengah musim yang sedang kita hadapi. Jadi pada saat masalah datang, tantangan datang, musim yang mungkin gak enak datang, lihat itu sebagai kesempatan untuk kita semakin berakar di dalam Tuhan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Akar itu bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat, yang kita bangun di dalam kehidupan pribadi kita. Gak terlihat, akar itu gak kelihatan. Ini bicara tentang apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kehidupan doa dan penyembahan pribadi kita. Pertumbuhan pengertian kita akan firman Tuhan. Iman kita yang semakin kuat di dalam Tuhan. Pertobatan kita dari segala dosa. Dosa yang mungkin hanya Tuhan dan kita yang tahu. Akar adalah segala sesuatu yang kita bangun dalam hidup kita yang tidak terlihat namun akan terasa pada saat tantangan datang. Semakin kita membangun akar yang kuat yang tidak terlihat itu, semakin kuatlah kita bertumbuh ke atas. Jadi jangan pengen buru-buru, pengen terlihat. Fokus aja dulu untuk membangun apa yang tidak terlihat. Yaitu apa? Hubungan kita, hubungan yang intim, hubungan yang kuat dengan Tuhan.
Fokuslah membangun apa yang tidak terlihat. Karena pada saat kita fokus membangun apa yang tidak terlihat, yang terlihat itu akan muncul sendiri. Kita nggak perlu paksain diri, kita nggak perlu paksain waktu. Itu akan otomatis muncul pada saat kita fokus membangun apa yang tidak terlihat. At the end of the day, kita akan melihat hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga mau badai apapun datang yang menerpa kehidupan kita, saudara dan saya tidak akan tergoyahkan. Saudara dan saya nggak akan kecewa sama Tuhan. Saudara dan saya nggak akan menyalahkan keadaan. Saudara dan saya tidak akan menyalahkan Tuhan. Bahkan saudara dan saya akan semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Amsal 10 ayat 25. Amsal 10 ayat 25. Versi terjemahan sederhana Indonesia. Saat badai hidup menerpa, orang jahat akan binasa. Tetapi orang benar berdiri teguh selama-lamanya. Amin. Orang benar akan berdiri teguh selama-lamanya. Walaupun badai hidup menerpa. Saya mau cerita sedikit. Tentang ini dulu udah pernah saya ceritain tapi gak apa-apa lah ya. Mungkin ada yang belum dengar. Cerita tentang pohon pepaya yang tumbuh liar di belakang rumah saya dulu. Jadi waktu kami pindah ke rumah yang kami tinggali sekarang. Di belakang rumah itu ada tumbuh pohon pepaya. Mungkin liar ya, saya juga gak tahu gimana pohon pepaya itu bisa tumbuh di situ. Pada saat kami lihat, wah excited, wih ada pohon pepaya. Bahkan pada saat dia masih belum terlalu tinggi, dia udah mulai mengeluarkan buah gitu. Kemudian lama-lama dia semakin tinggi, dan buahnya semakin lebat. Dan saya udah nunggu-nunggu banget, wah ini mantep nih bisa bikin gohu ya. Bisa bikin asinan nih. Wah kayaknya buahnya itu banyak banget walaupun masih hijau-hijau ya. Tapi sudah menggiurkan gitu ya. Namun di satu waktu pada saat saya lagi santai-santai ya. Hampir ketiduran ya di sofa gitu. Saya ingat waktu itu cuaca cerah. Nggak ada hujan, boro-boro badai, nggak ada. Jadi cuacanya cerah gitu. Mungkin angin sepoi-sepoi aja gitu ya. Tiba-tiba bunyi keras di belakang, gubrak gitu. Waduh saya langsung kaget gitu kan. Lagi agak setengah mau tidur gitu, kebangun gitu langsung lihat apa yang terjadi di belakang. Ternyata pohon pepaya yang begitu banyak buahnya itu jatuh. Hanya karena apa? Terpaan angin sepoi-sepoi. Bukan badai, bukan angin kencang. Dia hanya diterpa sama angin sepoi-sepoi, jatuh dan buahnya berantakan. Pada saat saya lihat, waduh akarnya cetek banget. Akarnya itu cetek banget. Sehingga dengan angin sepoi-sepoi aja, dengan pohon yang sudah setinggi itu, dengan beban buah yang begitu banyak, hanya dengan terpaan angin sepoi-sepoi dia jatuh. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, jangan fokus dengan apa yang terlihat. Fokuslah membangun apa yang tidak terlihat. Fokuslah berakar di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Saat kita fokus membangun akar di dalam Tuhan, kita sedang fokus membangun fondasi hidup yang kuat. Kita sedang membangun ketahanan yang kuat. Kita sedang membangun stabilitas yang kuat. Sehingga apapun musim yang datang menerpa kita, yang datang menantang hidup kita nggak akan goyah.
Karena akar kita sangat dalam di dalam Tuhan. Karena pertumbuhan kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan sangat dalam dan kuat. Jadi jangan seperti pohon pepaya di belakang rumah saya ya. Yang tampaknya menyilaukan saya, tapi karena angin sepoi-sepoi aja langsung jatuh. Dan akhirnya, oh ya saya sempat ngerasain buahnya. Saya pikir ya ada ya pepaya mengkal yang manis. Waduh ternyata itu enggak banget lah. Waduh rasanya pahit, enggak jelas, hambar. Pokoknya buahnya enggak enak. Saat kita fokus membangun akar yang kuat, nutrisi-nutrisi yang ada di dalam akan mengalir kepada batang dan buah-buah yang kita hasilkan. Sehingga walaupun mungkin pohon kehidupan kita ini masih cetek ya, masih kecil, kita bisa menghasilkan buah yang manis, bermanfaat buat orang lain di sekitar kita. Amin. Saya lanjutkan. Di Kolose 2 ayat 7 tadi yang kita baca, yang telah kita baca sebelumnya, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Kolose yang kita percaya berlaku juga untuk kita saat ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Kristus atau build up in Christ artinya berbicara tentang proses pertumbuhan spiritual yang terus berlangsung. Tidak hanya berakar, kita juga sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk dibangun. Dipanggil untuk bertumbuh, artinya menjadi dewasa, menjadi kuat dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan terus-menerus belajar firman Tuhan, membangun iman kita kepadanya, memiliki kehidupan doa, dan melakukan firman Tuhan. Jadi kita nggak hanya baca, kita nggak hanya dengar, tapi kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kristus menjadi pondasi dan pusat kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan adalah sebuah keharusan. Untuk kita bisa terus bertumbuh. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan adalah sebuah keharusan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi firman Tuhan itu setelah kita menerimanya, setelah kita mendengarnya, kita melakukannya. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, kita sedang membangun pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan hanya menjadi pendengar,
tapi belajarlah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya dan saudara masih sama-sama belajar untuk terus bertumbuh menjadi pelaku firman Tuhan. Semakin kita menjadi pelaku firman Tuhan, semakin kita membangun pondasi dasar yang kuat dalam hidup kita. God's words is our firm foundation. Perkataan Tuhan, firman Tuhan adalah fondasi kita yang teguh, yang kuat. Satu cerita terakhir ya. Jadi saya punya pohon, ini alpukat lagi. Jadi karena saya suka dengan buah alpukat, papa saya, opa, itu tanam biji buah alpukat di depan rumah gitu ya. Dan itu kurang lebih sudah sekitar 3 tahunan gitu ya pohon alpukat itu bertumbuh. Bertumbuh semakin, ya lumayan semakin besar ya sekarang. Sudah sekitar umur 3 tahun lah dia. Tapi sampai hari ini belum menghasilkan buah. Sampai hari ini saya menanti-nantikan, kok nggak ada ya buahnya muncul ya, setiap hari ngeliatin. Setiap hari, kok nggak ada ya, sampai saya tanya sama papa saya, ini beneran pohon alpukat? Kok nggak ada sih buahnya, sudah 3 tahun ya, kok nggak muncul-muncul ya buahnya ya. Dan lihat pohon alpukat ini saya jadi ingat cerita tentang yang Yesus sampaikan, perumpamaan tentang pohon ara ya. Di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah dari pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun sama ya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jadi saya masih kasih 1 tahun lagi. Bapak saya ketawa. Masih kasih 1 tahun lagi ya kesempatan buat pohon alpukat di depan rumah saya untuk boleh menghasilkan buah ya. Kalau enggak, waduh, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil. Bertumbuh, tinggi, namun enggak berbuah. Pohon alpukat di depan rumah saya itu hanya bertumbuh untuk eksistensi diri sendiri. Dia hanya bertumbuh untuk, oh iya di depan rumah ada pohon alpukat. Eksistensi pohon itu sendiri. Namun saya dan seisi rumah saya belum menikmati hasil dari pohon itu. Belum ada buahnya yang muncul. Tujuan hidup kita di dalam Tuhan adalah sesuai dengan panggilan Tuhan buat kita semua, yaitu berbuah. Artinya hidup kita ini menjadi berkat, berdampak, dan bermanfaat buat orang lain. Saya undang tim praise and worship boleh naik bersama saya. Berbuah artinya tidak tentang diri sendiri. Sama seperti tujuan hidup Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk sekedar mementingkan diri sendiri, mikirin diri sendiri. Jangan sampai kita hanya bertumbuh terus, bertumbuh lebat, bertumbuh hebat kelihatan, namun tidak menghasilkan apa-apa. Artinya, pertumbuhan rohani kita hanya untuk diri sendiri saja. Belum untuk orang lain. Karena buahnya belum ada.
hidup yang Tuhan sudah selamatkan ini akan menjadi signifikan atau berarti pada saat hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Pertumbuhan itu baik. Pertumbuhan rohani pribadi kita sangat baik dan harus dilakukan. Namun pertumbuhan itu hanya untuk diri kita sendiri. Dan berbuah adalah untuk kepentingan orang lain. Dan ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Tidak hanya bertumbuh secara pribadi, namun berbuah untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Karena pohon tidak bisa menikmati buahnya sendiri. Pohon menghasilkan buah untuk dinikmati oleh orang lain. Fulfillment comes when we do something to help someone else. Kepenuhan hidup kita datang pada saat kita melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. The more we give, the more fruitful we are. Semakin kita memberi, semakin kita bermanfaat, semakin berbuah banyaklah kita. Itulah yang Tuhan tetapkan bagi kita. Berbuah dan buahnya tetap. Artinya berbuah dan terus menerus berbuah. The more we give, the more fruitful we are. Bicara tentang mengasihi Tuhan. Pada saat kita bertumbuh, kita semakin mengasihi Tuhan. Namun pada saat kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga berbicara tentang mengasihi jiwa-jiwa. Karena saudara dan saya tahu, isi hati Tuhan, Yesus Kristus kita itu adalah jiwa-jiwa. Isi hatinya adalah jiwa-jiwa. Isi hatinya adalah saudara dan saya. Isi hatinya adalah orang-orang di sekitar hidup kita. So kesimpulannya, benih mengandung destiny. Benih mengandung begitu banyak hal hebat di dalamnya. Namun benih tidak akan menjadi apa-apa jika dia tidak ditanam. Segala hal hebat di dalamnya, segala potensi yang terkandung di dalamnya akan diam saja di dalamnya. Tidak akan keluar. Useless. Kita harus memastikan kita tertanam dengan baik di dalam Kristus dan di dalam gereja lokal. Supaya kita mengalami proses pertumbuhan rohani dan akhirnya kita boleh menghasilkan buah. Our fruitful life is for other people, nourishment and enjoyment. Hidup kita yang berbuah, yang menikmati adalah orang lain di sekitar kita. Orang-orang yang bertemu dengan kita. Bahkan manfaat dari hidup kita yang berbuah bisa lebih jauh daripada apa yang bisa kita pikirkan. Buah yang kita hasilkan bisa dinikmati bahkan oleh orang-orang yang kita nggak ketemui. Pada saat kita boleh tertanam dengan baik di dalam gereja lokal. Kita menjadi murid, terus kita bertumbuh, kita menjadi pemurid. Dan kita menghasilkan murid-murid lebih banyak lagi. Pada saat mereka keluar, mereka menghasilkan buah. Dan itu asalnya dari mana? Dari apa yang kita bangun. Dari buah yang kita hasilkan juga. Sehingga orang lain, bahkan orang-orang di luar sana yang tidak kita temui bisa merasakan hasil atau buah yang Tuhan hasilkan dari hidup kita. Biarlah hidup kita menghasilkan buah-buah pertobatan.
Seperti apa yang Pastor Boy tadi katakan di awal. Yaitu perubahan hidup yang orang lain bisa rasakan sebagai hasil dari pertobatan kita. Yang dulu hidup kita ada dalam kegelapan, sekarang sudah hidup di dalam terang Kristus. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apakah pada saat hidup kita yang dari gelap pindah ke dalam Kristus, hidup di dalam terang Kristus, hidup kita berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang bisa merasakan adalah orang-orang di sekitar kita. Dan buah-buah hasil hubungan yang dalam dengan Kristus, yaitu buah-buah roh yang lahir dari hidup kita sebagai hasil hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup di dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saat kita tertanam dengan baik, berakar kuat di dalam Kristus. Fokus membangun akar, fokus membangun fondasi. Hidup kita akan bertumbuh. Dan hidup kita akan berbuah. Menghasilkan buah-buah dan buahnya tetap. Hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah jemaat GKS Balikpapan tertanam dengan baik, berakar dengan kuat, dibangun di dalam Kristus, bertumbuh luar biasa, dan akhirnya boleh menghasilkan buah, buahnya tetap dan memuliakan nama Tuhan. Amin.